Bosku, jumpa lagi Pak C, Mace, Om Tante, se-Nusantara, dari timur hingga barat. Kali ini saya ngisi lagi acara rekaman ini, codot pingitan, cocor modot pingitan. Pingitan itu mengisolasi diri, karena udara bebas yang kita hirup di luar sana ternyata juga mengandung radikal bebas yang bisa mempengaruhi otak saya dan suasana batin saya. Karena itu saya pingitan dulu supaya tidak terpengaruh racun-racun radikal bebas di luar udara bebas sana. Nah, kali ini edisi kali kedua, Jumat Kliwon tanggal 6 Oktober 2023. Barusan saya mendengar di Radio Pro 3 Jakarta mengenai topik PPKS ya, penanganan pencegahan kekerasan seksual di kampus. Kemendikbud sudah mengeluarkan peraturan menteri. Terus di situ talkshow-nya mengundang komunitas rahasia gadis. Nah, saya sendiri berposisi sebagai antagonis. Kenapa? Antagonis kepada mereka kaum Adam yang berbuat melebihi batas kepada kaum Hawa. Seperti semua amit saya ngapunten, ini tafsir dangkal. Jadi mohon maaf bunyi mulut saya. Mohon Pak C, Mace, Om Tante, se-Nusantara timur ke barat barangkali bisa bagi-bagi koreksi dan bagi-bagi nasihat kepada saya, codot pingitan. Saya berposisi antagonis kepada mereka kaum Adam yang menjadi predator kaum Hawa. Ya, masa kalian gak sadar? Kalian lahir dari rahim perempuan, punya adik perempuan, punya kakak perempuan, punya ponakan perempuan. Kalau dicolek-colek di luar sana, dicolek bebas kayak pasar bebas aja. Nanti dulu nggak ikut punya kok colek-colek. Hati-hati, nggak ikut punya kok colek-colek. Tapi itu dari sisi kaum Hawa. Sekarang saya ceritanya curhat dari sisi kaum Adam. Waktu saya pernah bekerja, jadi di lingkungan sekolah juga, tahun 2008 hingga 2014, kumpul dengan para supir, rata-rata kaum Adam ya, kumpul dengan babysitter, sudah jelas mbak-mbak babysitter, asisten rumah tangga. Mereka ini rantau bukan asli Kodia tersebut, merantau merawat anak bosnya karena jauh dari asli tempatnya, merantau ke Kodia tersebut, pusat provinsi Jawa Timur ya, merantau kerja cari nafkah untuk kelangsungan hidupnya, cari nafkah sehari-hari, juga menafkahi keluarganya di kampung halaman sana. Karena jauh dari kampung halaman dan keluarganya di kampung halaman, kadang-kadang lupa bawa diri. Kalau sudah hormon, wah ini lupa rem. Yang saya alami rata-rata janda ya, PDKT. Saya ini dibelikan rokok, kopi, es, kopi sasetan, es, rokok segala macem. Kok tahu nomor HP saya dari mana? HP dulu jadul, HP hanya bisa SMS dan telepon GSM. Dapat nomor HP saya dari mana? Saya pengagum beratmu Pak. Ini siapa? Akhirnya tahu sendiri, ternyata dia babysitter yang yes, pokoknya gitulah.
ngobrol, saya dikasih macem-macem. Untung saya ini bisa tahu rem, tahu diri sendiri. Kalau saya sampai lupa diri, waduh, gaspol remblong. Dia jauh-jauh rantau, jauh-jauh dari keluarga, kok lupa bawa diri. Ya untung nggak diteruskan, karena mbaknya itu keburu mundur, karena nggak begitu saya ladeni. Mungkin saya kurang agresif atau bagaimana gitulah. Mungkin dugaan saya si babysitternya menganggap laki-laki harus agresif. Wah ya susah, karena kalau saya agresif berarti saya nanti jadi predator kaum Hawa. Sampai sekarang untung saya punya pendirian sportif ya, bunyi mulut dan tidak tanduk saya upayakan sama. Kalau enggak, sekat-sekat yang ada dalam pikiran kita, peninggalan kolonial Eropa yang menjajah kita, ditanamkan sekat-sekat yang beracun sampai sekarang, dimana kita benturan sendiri sama keluarga kita sendiri, benturan sama keluarga kita perempuan, sehingga tidak menghormati kaum Hawa. Tapi Nusantara Rempah sebelum kolonial Eropa berkunjung dan memonopoli perdagangan, itu yang saya telusuri deduksinya, hilir ke hulu, malah luhur dan mulia budaya peninggalan datuk moyang nenek moyang kita. Karena kolonial Eropa terus menjajah kita dibuat sekat-sekat, sampai sekarang pun masih beracun. Disingkap sulitnya minta ampun, karena sudah terlanjur tertanam di pikiran kita. Jadilah kita ini bangsa yang mudah diadu domba dan jadi predator satu sama lain, sikut-sikutan. Lupa dengan lestarinya budaya datuk moyang nenek moyang dulu kita Nusantara Rempah. Ya susah ya, itu kalau pengalaman pribadi itu untung bisa ngerem diri, kalau enggak ya bablas angin. Banyak cerita-cerita yang mau saya ceritakan di sini, rata-rata curhat ke saya kaum Hawa itu. Tapi untungnya saya cuman bisanya diam dengerin, supaya mereka lama-lama bosan ketemu saya. Ya untungnya bosan ketemu saya, karena terus-terusan ketemu tiap hari waktu saya kerja di lingkungan sekolah. Lama-lama mundur-mundur sendiri. Beda dengan rekan kerja saya yang lain, ngaji mumpung malah, wah ada yang kayak gini ya udah sosor aja, malah sana yang ngajak kaum Hawanya. Itu dari sisi kaum Adam yang melihat kaum Hawa, tidak semua gitu, tapi ini bawaan tipikalnya yang bengal, pokoknya maunya dia sendiri. Kumpul sesama cewek belum tentu kumpul sesama cewek dia cocok, maunya kumpul cowok, tapi nggak semua. Terus dia cari tantangan yang seru, cari siapa yang mau, syukur-syukur yang agresif. Waduh, untung saya bisa. Tapi jangan percaya bunyi mulut saya ya, ini cuman cerita dari sisi kaum Adam satu orang, belum tentu lain badan lain pengalaman, beda orang. Tapi intinya gini, kita punya ponakan perempuan, adik kakak perempuan, ya ibu lahir dari rahim perempuan. Saya akan berposisi antagonis kepada mereka kaum Adam yang
semau-maunya. Masih ada bercokol dalam pikiran kita ini Homo erectus Nusantara rempah, bukan Homo sapiens ya, beda kapasitas otak dan beda kapasitas paru-parunya Homo erectus. Masih bercokol sekat-sekat peninggalan kolonial Eropa yang menjajah kita. Untung saya masih ingat wasiat para wali yang sudah merajut tali temali, rukun guyub agawe sentosa. Kalau nggak megang itu, waduh, apa yang disekat oleh kolonial Eropa penjajah itu, kita akan diadu domba terus, laki perempuan, sesama keluarga, sesama tetangga, sampai sekarang susah dihilangkan. Apalagi kemajuan teknologi zaman sekarang menambah parah kehilangan jati diri bangsa. Kalau kita menemukan janur, jati nurani, jati diri bangsa, satu orang aja, mudah-mudahan bisa mempengaruhi teman-temannya yang lain, entah itu kaum Adam atau kaum Hawa, kembali ke budaya datuk moyang nenek moyang kita yang luhur mulia. Lu bisa menyingkap semua sekat-sekat peninggalan kolonial Eropa yang pernah menjajah Nusantara, memonopoli dagang sampai sekarang. Nggak senang kalau Nusantara rempah ini bangkit. Kalau bangkit, waduh, transaksi dagang lari ke sini semua. Jadi banyak faktor yang menyebabkan kenapa kaum Adam zaman now, apalagi milenial nih, yang sudah lupa akar budaya sendiri, jadi predator bagi sesamanya. Apalagi kaum Adam milenial yang jadi predator kaum Hawa milenial. Saya sih nggak punya IG, jadi nggak bisa mengikuti perkembangan komunitas rahasia gadis. Cuman saya mendukung komunitas itu untuk kegiatannya yang produktif dan positif. Siapa tahu komunitas ini pelan-pelan menambah literasinya untuk menyingkap sekat-sekat peninggalan kolonial Eropa yang bercokol di pikiran kita, diadu domba, dan melestarikan, menemukan kembali wasiat para wali yang pernah merajut tali temali, rukun agawi sentosa di Nusantara. Para wali ini ya, sambung menyambung para wali antar pulau. Untung masih ada yang ingat. Jadinya walaupun Belanda sudah kasih sekat-sekat, itu mahal, itu sekat-sekat dari Belanda itu mereka pakai tumbal, yang penting sekatnya nancep, dan akan terus mengadu domba kita. Begitu Pak C. Mace, ilustrasi saya, tafsir dangkal cerita dangkal dari codot pingitan cocor modot pingitan lagi mengisolasi diri, bisanya hanya bunyi mulut tok. Prakteknya besok, tunggu tanggal mainnya, karena di luar sana udara bebas masih banyak radikal bebas. Contoh di dunia maya, aduh, radikal bebas tok mempengaruhi sampai anak kecil aja ikut judi online, kena pengaruh pinjol ilegal di dunia maya, lupa dunia nyata. Saya berupaya masih ingat wasiat para wali, jangan sampai larut ke dunia angan-angan, tapi ke dunia nyata. Karena di dunia nyata kita masih bisa punya kesempatan cari jati diri bangsa. Kalau di dunia maya, radikal bebasnya terlalu banyak sampai lupa diri, lupa waktu, dan hilang jati diri dan budayanya. Mau sampai kapan? Hokage ke-8 besok tantangannya terlalu berat untuk negeri sabu api, negeri Konoha. Hokage ke-8 besok tantangan tiba-tiba berubah-ubah. Besok sikon tiba-tiba berganti-ganti mendadak, nggak ada yang bisa jamin, termasuk saya.
Saya cuman meneruskan wasiat para wali. Ingat dan waspada, ingat dan waspada. Bunyi mulut dan tindak tanduk. Kalau tidak, menyesal kemudian. Ya, risiko tanggung sendiri. Kaki kesandung sendiri, ya berdiri sendiri. Kalau sudah kesandung, mudah-mudahan ada yang mau membantu. Karena kalau sudah kita menyinggung perasaan orang, melukai perasaan orang, kalau kita kesandung kaki kita sendiri jatuh, siapa yang mau membantu? Untung masih ingat dan waspada wasiat para wali. Kalau nggak gitu, kita lupa kalau kolonial Eropa yang menjajah kita masih menanamkan sekat-sekat dan beracun sampai sekarang. Susah sekali mesti diruat Nusantara ini. Kalau pusat kekuasaannya masih pakai sumbu Jawa, ya ginilah tafsir saya. Pusat kekuasaan kalau masih memakai sumbu Jawa, prahara dan sengketa terus. Karena kadung VOC nanam tumbal di sini di sumbu Jawa supaya sekat-sekatnya bercokol kuat dan melekat di dalam alam pikir kita dan batin kita, dirusak sendi-sendi dasar berbudaya kita. Karena rata-rata usia kerajaan di tanah Jawa, Tatar Mataram dan Tatar Majapahit, ya, Tatar, Medang, peradaban, tamadun sama. Tatar ya peradaban, Medang ya peradaban, tamadun ya peradaban. Jadi Tatar, Medang, peradaban, tamadun sama. Itu rata-rata hanya tembus 200 tahun. Setelah itu kena bencana alam yang fluktuatif, negeri sapu api, Konoha, nggak bisa panjang rukun agawe sentosa. Tapi kalau pusat kekuasaannya memakai sumbu, misalkan pakai sumbu Kalimantan, riwayat kerajaan Kutai itu tembus 400 tahun damai, Gemaripah Loh Jinawi, manunggaling kawula Gusti, antara yang atas dan bawah saling menyatu. Kalau pakai sumbu Jawa sudah kadung ditanam VOC ini, sekat-sekat pakai tumbal itu. Ya, edisi kedua ini supaya nggak terlalu panjang bunyi mulut, besok-besok mungkin ilustrasinya saya sambung lagi di edisi kali ketiga apa kali keempat kayak itu kah. Pace mace, om tante senusantara dari timur sampai ke barat, amit sewu ngapunten. Barangkali bisa bagi-bagi koreksi dan nasihatnya yang bermanfaat bagi saya yang tafsirnya dangkal ini. Codot pingitan, cocor modot pingitan. Jumpa lagi, asal jangan jumpalitan. Terima kasih. Edisi kali kedua, Jumat Kliwon 6 Oktober 2023 pukul 15.30. Jumpa lagi, jangan jumpalitan lo ya, kesandung nanti.